Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai demokrasi Pancasila, partisipasi warga negara, dan kewargaan digital, literasi media. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya. Nama saya Nah, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin pesat, masyarakat dituntut untuk mampu berpartisipasi secara aktif, bijaksana menggunakan teknologi, serta cerdas dalam memilih informasi. Nah, melalui video ini kami akan menjelaskan bagaimana hubungan dari keempat hal tersebut dalam kehidupan masyarakat saat ini. Selamat menyaksikan. Di era digitalisasi saat ini, demokrasi tidak hanya terjadi di ruang sidang ataupun saat terjadinya pemilu saja, akan tetapi demokrasi kini hadir dalam genggaman tangan kita melalui media sosial dan teknologi digital. Setiap komentar, unggahan, dan informasi yang kita sebarkan mencerminkan bagaimana kita berperan sebagai warga negara di era digitalisasi saat ini. Namun, di tengah kebebasan tersebut muncul berbagai tantangan seperti terjadinya hoax, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan media sosial. Lalu, apakah masyarakat sudah menggunakan kebebasan digital secara bijak dan bertanggung jawab? Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan berpendapat tidak dilakukan secara bebas tanpa batas, tetapi tetap disertai langsung tanggung jawab menghormati hak orang lain. Demokrasi ini juga mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, mengedepankan kepentingan bersama, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui demokrasi Pancasila, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil, bijak, dan bertanggung jawab. Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, demokrasi ini juga bertujuan agar setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara bebas namun tetap bertanggung jawab. Partisipasi warga negara adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang sosial, politik, maupun lingkungan masyarakat. Partisipasi ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki peran penting dalam mendukung jalannya demokrasi di Indonesia. Bentuk partisipasi warga negara dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti mengikuti pemilihan umum, menyampaikan pendapat secara sopan, ikut serta dalam organisasi, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Perkembangan teknologi dan internet membuat masyarakat tidak hanya hidup di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki sikap kewargaan digital agar mampu menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Kewargaan digital merupakan perilaku atau etika seseorang dalam menggunakan media digital dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Kewargaan digital merupakan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital secara bijak, bertanggung jawab, dan etis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era perkembangan teknologi informasi, warga negara
tidak hanya hidup di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dilakukan di internet tetap memiliki dampak sosial yang nyata, baik positif maupun negatif. Bentuk kewargaan digital dalam kehidupan sehari-hari, kewargaan digital tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi juga harus diwujudkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari melalui penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, setiap individu dituntut untuk mampu menerapkan nilai-nilai etika, kesadaran, dan tanggung jawab dalam setiap interaksi di ruangan digital. Oleh karena itu, kewargaan digital dapat diwujudkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Antara lain, menggunakan media sosial untuk hal positif, tidak menulis komentar kasar atau ujaran kebencian, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, memanfaatkan teknologi untuk belajar dan mencari informasi. Kewargaan digital yang tidak diterapkan secara bijak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam menggunakan media digital dapat memicu berbagai masalah di ruang online. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain yang pertama, penyebaran hoaks atau berita palsu, yang kedua, cyberbullying atau perundungan di dunia maya, tiga, penipuan digital, dan yang keempat, pelanggaran privasi. Kita masuk pada literasi media. Di era digitalisasi saat ini, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dan menyebarkan sebuah informasi melalui media sosial maupun internet. Oleh karena itu diperlukan literasi media, yaitu kemampuan untuk mengakses, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi itu secara kritis dan cerdas. Literasi media merupakan kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, menganalisis, serta mengevaluasi informasi yang diperoleh dari berbagai media, baik itu media cetak, elektronik, maupun digital. Dalam era informasi saat ini, literasi media menjadi keterampilan yang sangat penting karena masyarakat akan dihadapkan pada berbagai jenis informasi yang tidak semuanya itu dapat dipercaya. Literasi media bertujuan agar masyarakat itu tidak mudah percaya pada sebuah informasi yang salah, mampu berpikir kritis, mencegah penyebaran hoaks, serta lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Seseorang yang memiliki literasi media yang baik biasanya tidak langsung percaya pada sebuah informasi yang diterima, selalu memeriksa sumber informasi, mampu membedakan fakta dan opini, serta tidak mudah terprovokasi oleh berita yang bersifat emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, literasi media dapat diterapkan melalui sikap bijak dalam menerima dan menyebarkan sebuah informasi. Kemampuan ini penting agar seseorang itu tidak mudah terpengaruh oleh berita yang salah atau menyesatkan. Contoh penerapan literasi media dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, yaitu mengecek kebenaran berita sebelum membagikannya. Yang kedua, tidak mudah percaya pada informasi yang viral. 3. Membandingkan informasi dari berbagai sumber. 4. Tidak ikut menyebarkan hoaks atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Kurangnya literasi media dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan masyarakat, terutama di era digital yang dipenuhi berbagai informasi. Rendahnya kemampuan dalam memahami dan menyaring sebuah informasi dapat menyebabkan seseorang itu mudah terpengaruh oleh berita yang salah atau menyesatkan. Nah, beberapa dampak negatif rendahnya literasi media antara lain. Yang pertama, mudah terpengaruh oleh hoaks atau berita palsu. Yang kedua, menyebarkan informasi yang tidak benar. 3. Mudah terprovokasi hingga menimbulkan konflik. 4. Menjadi korban manipulasi informasi. Dan yang terakhir, 5. Menurunnya kemampuan berpikir kritis masyarakat. Jadi kesimpulannya, demokrasi Pancasila
Partisipasi warga negara, kewargaan digital, dan literasi media merupakan hal yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat di era digital. Demokrasi Pancasila dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat aktif berpartisipasi secara bertanggung jawab, baik dalam kehidupan nyata maupun di ruang digital. Dalam hal ini, kewargaan digital dan literasi media menjadi penting agar masyarakat itu mampu menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tercipta kehidupan demokrasi yang lebih cerdas, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu saja pemaparan materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami.